Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan kesempatan. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka, kami sambut Engkau di Natal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap, mari bersama-sama kita katakan amin. Yang bersuka-cita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Coba kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan selamat Natal. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di lantai 2 maupun
Nanti mau joget ke sini boleh. Ini ya. Boleh Bu, boleh Bu. Sini Bu, sini, sini, sini. Di sini, khusus nyanyi di sini Bu. Ayo Bu. Nah, Pastor ya. Tahun depan ini harus jempol kanan kiri. Amin. Puji nama Tuhan. Yang bersuka cita tepuk tangannya meriah Tuhan. Nyanyi lagi buat Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Sama-sama yuk. Yesus kaulah sahabat, selalu ada setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri, kanan kiri ke depan. Ayo putar, putar. Menari
orang tak kenal maka tak sayang. Saya baru pertama kalinya nih melayani Bapak Ibu jemaat di FLC di kota Tegal. Baik Bapak Ibu Saudara, saya Rahel Mutiara. Saya datang dari kota Surabaya Bapak Ibu. Jadi saya dan suami tinggalnya di Surabaya Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak datang sendirian. Saya ditemani oleh suami saya. Boleh bangkit berdiri Bapak Setiawan. Nah, Setiawan, setia dan Gunawan. Menawan. Ibu-ibu yang bawa suami angkat tangannya. Ibu-ibu yang bawa suami loh ya, bukan suami orang loh ya. Ya, caleg suaminya. Papi kamu lebih menawan. Asal uang belanjanya ditambahin. Puji Tuhan. Kencang banget suara saya ya. Kecilin dikit kayaknya. Kasihan yang di dekat speaker tante ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya dan suami sudah dikaruniakan satu orang putra yang kami beri nama Nikolas Setiawan. Dan Nikolas sudah berusia 16 tahun Bapak Ibu, kelas 2 SMA Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu mungkin di kondisi kita yang sekarang, tapi itu tidak membuat konsentrasi kita terpecah-pecah Bapak Ibu. Karena malam hari ini fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Saya percaya ini ibadah Natal tapi rasa KKR. Amin. Jadi kemarin itu ya dari Palangka terus kita ke Semarang. Ya saya kenal Pastor Thomas Chandra ini, yang membuat kami berdua melihatnya adalah selalu memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Nggak ada capeknya. Tante Wina aja bilang gini, kalau udah ikut Pastor Thomas, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kita akan keluar. Dan baru pulang nanti malam jam 10, jam 11, itu baru istirahat Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa semangatnya untuk melayani Tuhan. Setiap hari bisa pindah kota Bapak Ibu, setiap hari tidurnya pindah-pindah Bapak Ibu Saudara. Karena begitu banyak tempat yang beliau layani Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu saya mau sedikit cerita bahwa memang kami belum kenalan. Saya tidak pernah, sebenarnya dalam waktu dekat ini saya nggak tahu nih apa isi hati suami saya, apa yang sedang dia pikirkan itu saya nggak tahu sebenarnya Bapak Ibu. Tiba-tiba Pastor Thomas waktu itu kita lagi ngobrol dan beliau tuh telepon. Sudah ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam. Oh luas ya, saya mencoba. Oh iya, panjang kali lebar, kali luas gitu ya, kayak beli rumah ya. Nah, terus Pastor Thomas tuh bilang begini, kamu lagi perlu sesuatu ya, ini. Tipenya tuh betul semua Bapak Ibu Saudara. Sampai suami saya tuh lihat saya gini, kok bisa tahu ya katanya. Padahal aku juga gak pernah cerita sama kamu kan. Iya aku juga gak tahu, saya bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, gembala Bapak Ibu Saudara ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan hanya menebak, bukan hanya sekedar berbicara, tidak, tapi saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Setiap kita mungkin yang memiliki kerinduan hari ini, kau buka hati, kau datang sama Tuhan. Ketika Pastor Thomas menumpangkan tangannya atasmu, terimalah itu menjadi milikmu Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa yang percaya malam ini terjadi begitu banyak mujizat, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, saya punya sedikit kesaksian. Dulu hidup saya enak, apakah sekarang tidak enak? Sekarang jauh lebih enak. Tetapi ikut Tuhan itu ada prosesnya. Ikut Tuhan itu pikul salib Bapak Ibu Saudara. Suami saya bekerja dengan baik, saya cuma ibu rumah tangga. Tapi jalannya itu bukan seperti itu ternyata. Kalau saya berpikir sebagai manusia sama suami gitu ya, ya udah saya akan seumur hidup jadi sebagai ibu rumah tangga aja. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini saya dipakai Tuhan, bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, kita bisa bernyanyi, bersuka cita, menyembah. Bapak Ibu Saudara itu semua karena Tuhan. Dulu suami saya punya rumah, punya apartemen, punya mobil Bapak Ibu Saudara, bekerja baik. Tapi ada satu titik di mana dia harus keluar dari pekerjaannya. Singkat cerita, kami cuma
mengandalkan uang tabungan, Bapak Ibu. Buka usaha itu tidak mudah ternyata. Jatuh bangun, tapi kami memilih untuk tetap bangkit, Bapak Ibu. Di dalam kondisi bangkit ternyata kami punya hutang yang banyak, Bapak Ibu Saudara, untuk modal usaha. Lalu suami saya bilang gini, boleh nggak aku jual rumah? Pertama rasanya sedih, saya bilang gini, itu rumah kamu beli dari 0 sampai kita menikah 8 tahun, tinggal 2 tahun lagi lunas, saya bilang. Tapi aku nggak mau numpuk hutang, dia bilang. Aku juga mau punya modal usaha, dia bilang. Ya sudah, akhirnya kami relakan. Tadi saya bilang saya punya apartemen, Bapak Ibu, itu juga masih cicil. Kami pindah dari rumah, kami ke apartemen yang kecil. Ruko ini kebesaran buat apartemen kami, Bapak Ibu. Mungkin hanya separuhnya. Begitu buka pintu, di situ kamar mandi, disitulah dapur, semua jadi satu, Bapak Ibu. Ternyata tinggal di apartemen itu mahal, Bapak Ibu. Mahal apanya? Mahal biaya servis casnya, Bapak Ibu. Kami bingung gimana caranya bayar, sementara cicilan harus terus dibayar, Bapak Ibu. Sementara pemasukan belum baik, sama sekali belum baik. Tiba-tiba ada surat cinta datang kepada saya dan suami. Tagihan apartemen harus dibayar. Kalau nggak dibayar nanti disita, nggak boleh masuk katanya. Kami negosiasi, Bapak Ibu Saudara. Kami negosiasi, kami minta waktu supaya kami bisa mencari uangnya. Pihak apartemen, pihak bank kasih kami waktu, Bapak Ibu. Dan di dalam waktu menunggu ini, saya itu dapat pelayanan, Bapak Ibu. Pergilah kami ke Papua. Pulang nih dari Papua. Sudah 5 hari, saya terima berkat, Bapak Ibu. Saya diberkati. Saya dengan sukacita datang ke apartemen. Ini ya uangnya gitu. Terus orang apartemen bilang, ini nggak cukup loh, Bu. Tapi kan ini sudah setengahnya, saya bilang. Oh ya, dibuka dulu apartemennya, jangan disegel. Tapi mereka berkata, apa nggak bisa, Bu? Ibu bayar lunas dulu, baru kami bisa buka. Bapak Ibu, ada satu hal yang saya kelewatan. Saya itu juga ada mobil, tinggal 1. Itu pun kami harus rela jual buat bayar apartemen. Inti dari ceritanya adalah semuanya itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Yang kami bisa lakukan hanya berdoa. Kami sudah berusaha, Bapak Ibu. Kami sudah berusaha. Kami sudah berdoa. Dan yang terakhir Tuhan mau adalah kami berserah di hadapan Tuhan. Ketika saya dan suami sudah tidak ada yang lagi bisa kami lakukan, ya kami cuma berdoa, Bapak Ibu. Kami cuma bilang sama Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Rasanya pintu tertutup, rasanya tidak ada jalan, Bapak Ibu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya dapat telepon. Saya pikir mau diajak makan. Saya pergi gitu ya, kok lihat kanan kiri gak ada restoran, kok gak ada warteg ya. Apalagi gak ada sate kambing kayak tadi itu gak ada, Bapak Ibu Saudara ya. Terus suami saya bilang gini, sebenarnya lumayan kok kalau kita diajak keluar. Kan kampung tengah ini terisi. Kalau kampung tengah terisi berarti kita bahagia, Bapak Ibu. Kalau udah kenyang tuh pikiran plong. Yang setuju pelan aja aku kepala, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Saudara, kami pergi ke satu tempat. Ternyata adalah sebuah rumah. Saya gini, rumahnya bagus ya, 2 lantai, Bapak Ibu. Kami tanya, ini rumah siapa? Ini rumahku, kata teman saya. Saya beli, saya sudah renovasi, tapi anakku tidak mau di sini. Anakku memilih di tempat lain, dia bilang. Saya cuma berpikir begini, berarti rumah ini kosong ya. Terus suami saya tanya, berarti rumah ini kosong, Pak? Iya. Ya kalian lihat-lihat katanya. Kami disuruh lihat, Bapak Ibu. Dari lantai bawah, lantai 2 kami disuruh lihat. Waktu melihat, sambil saya berkata begini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apartemen ditutup, kok ruang ini kosong, apa maksudnya Tuhan? Tiba-tiba teman saya ngajak duduk. Dia bertanya kepada suami saya begini, Kok Setiawan, Rahel? Jawabnya sama-sama. Kalian mau atau tidak menempati
Saya bilang, nggak ada uang Pak, uang kami nggak cukup. Terus dia bilang gini, pertanyaan saya cuma, apakah kalian mau menempati rumah ini? Suami saya jawab duluan, mau. Bapak Ibu Saudara, ketika apartemen ditutup, Tuhan buka pintu rumah untuk saya dan suami dan Nikolasinya. Tidak satu peser pun uang yang keluar, Bapak Ibu. 1.000 perak pun kami tidak keluar, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, lalu teman saya berkata begini, tinggal aja di sini sampai kalian bisa beli rumah. Itu jujur saya nangis, Bapak Ibu. Sudah dipinjemin, didoakan bisa beli rumah. Saya bilang, Tuhan, kirimkan orang yang baik, Bapak Ibu. Di tengah kami menempati rumah ini berjalan 8 tahun. Ada nggak yang kayak saya, Bapak Ibu? Dipinjemin rumah lama banget sampai 8 tahun, Bapak Ibu. Biasa orang dipinjemin 1-2 tahun, betul ya? 8 tahun saya dipinjemin rumah, Bapak Ibu. Dan tahun kemarin tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan dan juga pengusaha. Mereka berkata gini, saya mau berkati Rahel. Kalau kalian dapat uang sebesar ini, mau buat apa katanya? Kami sepakat, kami bilang apa Bapak Ibu? Kami mau beli rumah yang sudah kami tempati hari ini. Dan itu terjadi di tahun kemarin, bulan Juni 2024. Bulan ini ya? Tahun ini ya? Ya, sudah 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya sah memiliki rumah yang Tuhan benar-benar berikan untuk kami. Dari kondisi nol, dari kondisi yang banyak hutang, dari kondisi yang menumpang, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan sediakan satu persatu Tuhan cukupkan. Satu persatu setiap langkah Tuhan memberkati kita. Amin. Ini mungkin kesaksian saya, ini pergumulan saya. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban Bapak Ibu, apa yang menjadi doa Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika saya bisa dipulihkan, Bapak Ibu juga dipulihkan Tuhan. Kasih salam kanan kirinya, katakan begini, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu jemaat di FLC Tegal, buat Pastor Thomas, terima kasih, buat Tante Wina, aduh cantiknya, terima kasih Tante. Baru kenal Tante tuh baru 2 hari Bapak Ibu ya. Tapi kita banyak ngobrol dari tadi, banyak. Sampai Pastor Thomas bilang gini, Pak, ngomong ke suami saya, baterai istrinya baru ya. Namanya juga sesama perempuan Bapak Ibu ya. Perjalanan Semarang sampai Tegal, kita berdua cerita panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu yang setuju katakan amin. Kencang Bapak. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini siapkan hatimu. Saya percaya engkau tidak pernah salah datang ke tempat ini. Ada maksud Tuhan yang baik untuk hidup kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, terima, itu untuk kita. Nggak usah senggol kanan kiri, terima, itu untuk kita. Baik buruknya itu untuk kita. Amin. Sekali lagi kita mau tundukkan kepala, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti palungan layaklah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan anggur, biar hidupku berkenan padamu. Semakna
menyembah dalam hadirat-Nya, pasti kita akan ikut. Beda perbandingan dengan kalau ada artis dunia datang, dia nyanyi-nyanyi di sebuah lapangan terbuka, pasti kamu harus ikutin. Betul? Betul? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pasti langsung cepat mengikuti kan? Tapi kalau di gereja ada orang menyembah, buru-buru pindah tempat duduknya. Atau kembali, kok sebelah aku kok tangannya gemetar-gemetar ya? Kok kalau nyembah kok sampai nangis-nangis ya? Action. You gak pernah merasakan kuasa penyembahan itu. Ini bukan bicara tentang karismatik atau non karismatik. Setiap orang percaya pasti pernah mengalami titik terendah. Saya pernah mengalami. Rahel dan suaminya setelah dia buka kartu sampai ngegel. Saya nggak tahu titik mana ngegelnya ya. Tapi saya sempat susah. Kurang apa sih Tuhan Yesus? Tahu kenapa? Tuhan sudah mengajarkan kita iman dalam setiap apa yang kita lakukan setiap hari. Katakan amin. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Kuasa itu apa? Untuk melihat cara Tuhan bekerja. Kalau sudah jadi orang Kristen ya, gak pernah ada persoalan dan ada jawaban dan ada solusi dari Tuhan, maka kekristenan kamu akan menjadi orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh. Ya, Ayub 42 ayat ke-5, Ayub berkata, dulu aku kenal Tuhan apa kata orang, tapi sekarang mataku melihat sendiri kan. Kata amin. Kata amin. Saudara jangan coba dengar kesaksian orang hebat, tapi kamu orang hebat yang sama akan mengalami sisa Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Saudara tidak mungkin menerima kuasa kesembuhan kalau kau tidak pernah sakit. Kau tidak akan pernah mengerti betul dibangkitkan Tuhan kalau kau akan terjatuh. Tapi Tuhan janji, sekalipun kau terjatuh, kita akan sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat saatnya kan tiba nanti, kau lihat langit kasih. Di saat Paulus dengan Silas berdoa, bukan Tuhan seperti orang terlena dengan pujian yang Paulus dan Silas nyanyikan untuk Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau berdiam di situ.
Di Efesus ke-26, Kisah Rasul 16 ayat ke-26. Di tengah-tengah malam terjadi apa? Gempa bumi. Yang bagaimana? Yang besar. Sehingga pintu-pintu sedih penjara itu, dan seketika itu juga terbuka. Ya, semua masalah terbuka, pintu solusi dari Tuhan. Tapi memang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Paulus dengan jelas tahu bahwa saat dia berdoa, saat dia memuji-pujian, ada kebangunan besar. Ada kalanya kita nggak tahu. Seperti perempuan 12 tahun, Tuhan izinkan ada namanya masa 12 tahun dia menderita. Alkitab mencatat perempuan ini sudah menghabiskan semua, Markus 5, sudah menghabiskan semua uang. Yang pergi ke tabib, ke semua tabib, semua dokter waktu itu. Alkitab berkata tidak ada faedahnya. Betul? Tidak ada faedahnya. Markus 5:25 Pak. Tidak ada faedahnya. Tapi kenapa? Habis seluruh hartanya. Tapi di saat ini speaker kurang keras ya Pak? Oh mati. Oh. Di saat perempuan ini kehabisan seluruh hartanya, bahkan perempuan ini pun pendarahan 12. Ya, apa yang terjadi saudara? Tuhan tetap jaga. Katakan Tuhan tetap jaga. Sepakat. Sepakat. Tuhan tetap jaga. Tuhan tetap jaga. Kalau bisa mencuplik, ya, mencuplik dari kesaksian Karahel, sekalipun apartemen nggak bisa dipakai lagi, tapi Tuhan gak izinkan dia gembel. Tuhan gak izinkan seorang Rahel Mutiara di pinggir jalan minta no. Tuhan segera kiri. Kenapa? Tuhan tahu di titik rendah kita, saat kita gak mampu, saat kita sudah berdaya, Dia segera turun tangan. Amin. Jadi saudara tempat ini yang di atas, jangan takut. Jangan takut. Kenapa waktu orang-orang mendengarkan pujian Paulus dan Silas, kepala penjara semakin takut karena dia nggak tahu kuasanya. Katakan amin. Sekali lagi saudara, waktu pendarahan perempuan pendarah ini, dia cuma menjamah jubah Tuhan dari belakang. Kenapa? Karena dia tak mungkin berjalan di depan Yesus. Karena di mana ada Yesus sudah dikerumuni banyak orang. Tapi Alkitab mencatat perempuan ini dari semua orang berkerumun, hanya perempuan ini yang dicatat sejarahnya disembuhkan Tuhan. Saya nggak rela ke tempat ini semua hadir, cuma 25 orang yang disembuhkan. Harus punya pendengar yang sama, iman yang sama. Aku pasti disembuhkan. Amin. Kenapa? Natal pasti ada musisan. Karena kelahiran
pasangan yang sedang mau menikah, masih darah tuh perempuan, masih perawan ting-ting, tiba-tiba dia mengandung dari Roh Kudus. Terus Lukas 1 ayat 36, kita mulai dari ayat 35. Lukas 1:35. Jawab maka kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang kelak itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kenapa tiba-tiba malaikat ngomong begini? Baca 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Marilu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena sudah dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin, Pak? Dokter vonis stadium 7, Pak. Bagaimana mungkin, Pak? Jalan aja udah timpang, Pak. Susah. Sudah 6 tahun saya berjuang, Pak, cari uang, tapi nggak pernah kunjung ada jalan keluar, Pak. Sudah berusaha, Pak, tapi suami saya, Pak, double ke prepaid dia Pak pakai. Ya kan? Pak, sama seperti Mbak berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saya belum bersuami. Kalaupun dibuahi, dan nggak mungkin langsung melentung perutnya. Itu ada bahasa melentung ya? Lupa saya. Melentung. Apa tuh melentung ya? Sama kan Jawanya? Melentung. Saya ini orang Jawa Tengah tapi nggak bisa bahasa Jawa. Melentung ya? Gunting. Itu gunting, Bu. Mantap ya, melendung ya. Bagaimana mungkin suami cus langsung melendung kan? Tapi waktu Maria berkata 35, jawab malaikat, Roh Kudus akan waktu saudara berdoa, waktu saudara menyembah, Roh Kudus tahu nggak apa yang diberikan Roh Kudus saat dia turun? Apa? Kuasa untuk bertahan. Katakan ya, katakan untuk bertahan. Ada kuasa, kekuatan untuk kita bertahan, untuk kita terus berjalan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menagih janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.
berjalan. Ajarku memahami. Minta Tuhan, Tuhan ajarkan saya memahami. Di saat saya tak tahu jalan Tuhan, tuntun. Betul amin. Makanya jangan sering-sering dengar gosip. Jangan sering-sering bergaul sama orang-orang yang mulut lemes, suka gosip. Lebih baik kamu masuk kamar, dengarkan corongan telingamu untuk dengarkan firman Tuhan, kata Nabi. Dan jangan bergaul sama orang yang udah putus-putus hatinya. Dikit-dikit negatif, dikit-dikit negatif. Itu berarti hatinya sedang rusak. Kata Nabi. Amin. Haleluya. Makanya ambil keputusan. Hari-hari ini di akhir zaman jadilah gadis yang bijaksana, kata Nabi. Saya Natalan di KKR dari tanggal 3 sampai sekarang belum berhenti, saudara. Dari ganti Kiram Q sampai ke Rayan Mutiara. Ini saya pulang ke Jakarta, terbang lagi ke Madiun. 2 hari KKR di Madiun. Hari 24 malamnya dan 25 pagi KKR-nya. 25 cus terbang lagi ke Jakarta, naik kereta api lagi, naik kereta api ke Jakarta. Itu hari terakhir. Oh, Januari masih ada lagi. Amin. Kita harus percaya, saudara. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai agar ku lihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa di hadapan Bapa, ku mampu berdiri menghadapi semua. Ini hatiku yang mengasihimu, menjamah di tengah badai. Amin. Mengasihimu, tetap percaya Yesus sempurna. Amin. Makanya kita perlu punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Kita amin. Saat kita tahu rumusnya, kita bisa pakai rumus tadi untuk mempertahankan kualitas. Orang tua 12 tahun pendarahan tetap menyembah, mencari Tuhan meskipun nunggu 12 tahun. Paulus dengan Silas tetap berdoa dan menyembah, menyanyi puji-pujian sekaligus di dalam penjara. Jemaat Efesus, gambar sahabat-sahabatku, rekan-rekan jemaat, praktekkan itu. Di Efesus ada morning blessing setiap pagi. Setiap pagi sudah ada kesembuhan di situ, ada pemulihan di situ. Setiap pagi pukul 5 pagi ada KKR. Kenapa? Karena jemaat penuh kekuatan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus tidak mungkin membiarkan satu orang pun binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Tuhan mengalihkan anak yang tunggal supaya percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Pribadi Tuhan kita adalah pribadi yang seperti Bapa. Seperti Bapa.
Waktu si bungsu dia pergi meninggalkan seluruh warganya, maka sebelum pergi si bungsu dengan arogannya meminta semua hartanya. Katanya, diberikan gak ke bapak? Diberikan. Apa buktinya Tuhan masih sayang sama kita? Sekalipun kamu gak pernah teduh, sekalipun kamu masih berbuat dosa, masih ada nafas yang Tuhan hembuskan kembali. Kenapa? Nafas masih diberikan supaya ada titik pertobatan terjadi dan kau masuk surga. Kata amin. Ini hebatnya Tuhan. Boleh apresiasikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kata Tuhan kasih nafas kan? Kalau lihat cerita Yunus, Tuhan suruh ke Niniwe, dia kata Tarsis. Sampai akhirnya Yunus harus dibuang ke laut supaya Yunus gak mati, dan Tuhan didik Yunus. Yunus masuk ke gua, masuk ke perut di saat dia masuk ke perut ikan besar, Yunus 2, dia mulai bertobat. Dia mulai bilang, di tengah-tengah laut yang besar ini, di ujung bumi kau tetap menjaga saya. Meskipun mahkota kau dalam, itulah kotoran-kotoran ikan dalam perut kan. Tapi Yunus katakan, Yunus 2:9, dia berjanji di perkasa. Amin. Amin. Apa? Oh belum. Yunus 2, apakah speaking juga orang gede lagi? Kita perlu kencangin lagi suaranya. Yunus 2 ayat yang 9. Ayo 2-3. Tetapi aku dengan ucapan akan kupersembahkan 2-3 korban apa yang berdasarkan keselamatan dari kalau Yunus aja yang gablek, yang ngeyel bisa bertobat, Yunus tempat ini juga bisa kan? Saya nggak ada Yunus lah, tapi minimal sifatnya mirip-mirip Yunus, ya kan? Yunus aja bisa dipakai Tuhan. Boleh yang bilang, sadar sekarang saya. Amin. Bilang kayak gini, tenang, kamu Yunus yang baru. Tahu nggak? Yunus orang yang begitu aja, Raja Niniwe bisa bertobat, ya kan? Sampai dia berpuasa berkabung dengan omongan si preman. Bukan preman yang hebat, ada roh Allah yang turun atas Yunus. Roh Allah yang sama ada tempat ini turun atas saudara. Sudah melihat roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku.
ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu dapat bersama-sama mujizatnya.
maka Kau memperhatikan kami. Setiap kami jatuh, Kau angkat dan Kau gendong, Kau tuntun setiap kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Bapa? Tapi Kau dengan kami ini yang mahal dan tinggi. Maka Kau berkata kami serupa dengan Kau. Maka kami boleh menjadi anak-Mu. Bapa. Ya. Amin.
semua menyembah malam hari ini. Sekali bukan tangan sehebat, tapi mesbah yang kau katakan ini membuat Roh Kudus turun menyelamatkan kita. Jangan ada yang mau diam di belenggu mulutmu untuk menyembah Dia. Jika kau bisa berbahasa roh, terus keluarkan roh yang ada dalam kau, terus berkata-kata. Terus bermasmur, bebaskan bahkan mau berdiri, mau sujud, silakan sujud, apapun bebaskan itu. Roh Kudus sedang peka ada tempat ini. Wow.
kami Tuhan, atas setiap benih-benih firman-Mu Tuhan yang boleh tertabur Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Thomas Chandra telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terus Tuhan Kau pakai beliau Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan. Kau siapkan Tuhan apapun yang jadi pergumulannya Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan dalam perjalanan kehidupannya Tuhan, dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam kehidupan pribadinya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau selalu pegang tangan pastor lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami Tuhan. Biarlah benih-benih firman-Mu yang tertabur Tuhan tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi boleh menjadi krema dalam hidup kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas cinta-Mu Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan.